You came from heaven, you loved me, gave up all you had, you saved me, your life was given, you loved me, so I live forever, you saved me, you made a way for me, you came to set me free. I believe in Jesus, I believe He came to save, I believe in Jesus Christ. I will trust in Jesus, I'll live to follow Him, I will trust in Jesus Christ. You came from heaven, you loved me, gave up all you had, you saved me, your life was given, you loved me. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya minggu ini? Semuanya sehat? Dalam keadaan yang baik? Tentu sukacita dong. Pastinya dong Kak, karena sekarang adik-adik sudah masuk ke kelas yang baru Kak. Iya betul. Jadi adik-adik yang TK sudah mulai masuk yang SD. Masuk kelas 1 ya Kak? Betul banget. Kita sapa yuk Kak adik-adik kelas 1, teman-teman juga ya. Yuk kita sapa yuk, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik kelas 1. Adik-adik juga pasti sudah pada masuk sekolah ya minggu ini. Betul, tapi sekolahnya masih online ya Kak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong, harus tetap semangat. Betul sekali Kak Sabrina, kayaknya adik-adik sudah siap deh buat dengerin firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kalau gitu kita mulai aja yuk. Yuk, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Sabrina. Semuanya sikap doa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan memperbolehkan kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami semua. Siapkan hati kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi. Yuk semuanya berdiri, kita mau bernyanyi. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
lapar. Adik-adik mah di rumah, pasti udah pada sarapan. Kok lapar? Emang kamu tadi belum sarapan dulu? Kan kita mau ibadah. Aku buru-buru, aku semangat banget buat ibadah sekarang Kak, jadi aku lapar banget. Jangan khawatir, aku punya nih roti buat kamu. Tapi tahan dikit ya, makannya nanti. Pas udah selesai ibadah, satu buat kamu, satu buat aku. Wah, makasih Kak Sabrina. Kamu suka kan? Ini roti coklat. Aku suka banget roti coklat. Adik-adik suka roti nggak? Suka ya, biasanya pada suka. Tapi Kak Desi tahu nggak? Ada roti yang bisa bikin kita gak lapar lagi. Bahkan bisa bikin kita hidup selamanya. Hah? Emang ada Kak? Serius? Aku mau dong. Adik-adik mau gak? Adik-adik udah pernah dengar belum? Ada roti yang bisa bikin kita hidup selamanya. Nah, coba deh. Ada di Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Yuk adik-adik, kita baca sama-sama. Abis itu kita tonton ya videonya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saat itu orang banyak datang untuk mencari-cari Tuhan Yesus, dan mereka menemukannya di Kapernaum. Mereka mencari-cari Tuhan Yesus bukan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, Tuhan Yesus telah membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi orang-orang itu kembali menjadi lapar, karena itulah mereka mencari-cari Tuhan Yesus. Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengingatkan mereka pada Musa yang memberi bangsa Israel makan roti dari surga, yaitu mana. Mereka pikir mungkin saja Tuhan Yesus seperti Musa dapat memberi mereka makan setiap harinya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, Bekerjalah, bukan untuk makanan yang mengenyangkan sementara, tetapi untuk makanan yang dapat membuat hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Allah. Roti yang dapat membuat hidup kekal. Orang banyak itu bertanya-tanya, apa yang harus kami kerjakan untuk mendapatkan roti itu? Tuhan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kamu percaya kepadaku yang telah diutus oleh Allah. Tapi orang banyak itu ragu dan bertanya, tanda apa yang kau perbuat agar kami percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Musa telah memberi bangsa Israel roti dari surga. Jika engkau, apa yang kau lakukan? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikannya. Sekarang, Ia memberikanmu roti kehidupan yang memberimu hidup selamanya. Wah, mendengar hal itu, orang banyak itu terheran-heran. Lalu mereka meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan,
berikanlah kami roti itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhnya adalah roti dan darahnya adalah anggur yang akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dan orang yang menerima dan percaya padanya akan memperoleh hidup kekal. Nah, adik-adik, ternyata kita tidak hanya membutuhkan makanan jasmani saja atau makanan yang untuk tubuh kita, tapi kita juga membutuhkan makanan rohani, yaitu roti kehidupan, ya, yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama bilang, Tuhan Yesus adalah roti yang memberi kehidupan kekal. Sekali lagi yuk kita bilang, Tuhan Yesus adalah roti yang memberikan kehidupan kekal. Nah, ada lagunya juga loh adik-adik. Judulnya, Akulah Roti yang Hidup. Yuk kita sama-sama nyanyi. Roti kehidupan beda loh sama roti yang suka kalian makan adik-adik. Roti kehidupan itu roti yang tidak berubah atau rusak atau basi. Roti yang kita makan kalau kita simpan lama pasti akan basi. Tapi roti kehidupan dari dulu sampai sekarang dan kapanpun roti tidak akan rusak dan tetap baik. Buat kita roti itu yaitu Tuhan Yesus tidak akan berubah. Dan juga roti kehidupan itu gratis. Kalau kita mau membuat roti atau kita mau makan roti, kita harus membelinya dulu. Tapi roti kehidupan diberikan gratis. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita hidup kekal, dan itu semua gratis loh, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik, roti kehidupan adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita semuanya. Nah, maukah adik-adik menerimanya? Kalau kita mau menerimanya, berarti kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Tandanya apa ya? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus ada dalam hati kita, tandanya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Yuk kita selalu ingat dan sama-sama bilang, Tuhan Yesus adalah roti yang memberikan kehidupan kekal. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus adalah roti yang memberi kehidupan kekal. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Percayalah Kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
Adik-adik, sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa yang dibawakan oleh Kak Desi. Adik-adik, sikap berdoa yang baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak yang bisa percaya kepadamu, jadikan kami anak yang selalu mau dengar-dengaran, jadikan kami anak yang takut akan Engkau. Terima kasih untuk firman, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadah kami sudah selesai Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Dan juga tetap makan makanan yang bergizi. Dan juga jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Lili. Tuhan Yesus memberkati. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I